Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah adalah cara peniupan shofar yang menyatakan panggilan berkumpul. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani lemaan yihyu ehad, artinya agar mereka menjadi satu. Dalam bahasa Ibrani dieja Lamed Mem Ayin Nun, dibaca lemaan, artinya agar supaya. For the sake of. Yud He Yud Vav, dibaca Yihyu, artinya menjadi. Kemudian Aleph Ket Dalet, dibaca Ehad, artinya satu dalam kesatuan. Lengkapnya lemaan Yihyu Ehad, agar mereka menjadi satu. Kita mulai dengan Yohanes 17 ayat 11. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Lemaan Yihyu Ehad, sama seperti kita adalah satu. Ka'asyer anahnu ehad. Frasa Ibrani diambil dari The Leeds Hebrew Gospel. Dalam Injil Yohanes pasal 17, Yeshua mendoakan para murid, ke-12 murid yang dipilih untuk bersamanya. Mereka berbeda satu sama lain. Kebanyakan mereka adalah nelayan di Danau Galilea seperti Simon Kefa, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kedua anak Sabdi. Namun ada juga yang berasal dari kelompok militan seperti Yudas Iskariot, yang berarti orang dari Sikarii yang melawan penjajah Romawi secara militan. Ada juga Matius, yang sebelumnya adalah pemungut cukai, pemungut pajak yang justru bekerja untuk penjajah Romawi. Dari latar belakang para murid, terlihat ada potensi konflik di antara mereka. Untuk itu, Rabbi Yeshua mendoakan mereka agar menjadi satu, ehad. Dalam bahasa Ibrani, ehad harus dibedakan dari yahid, yang adalah ketunggalan atau singularity. Murid-murid berbeda satu sama lainnya, namun mereka merupakan satu kesatuan dalam kelompok yang dipimpin oleh Rabbi Yeshua. Namun bukan saja untuk ke-12 murid Yahudi saja Yeshua berdoa. Dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21, Yeshua berdoa juga untuk semua orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, lemaan Yihyu Ehad, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudim yang akan datang menjadi orang percaya oleh pemberitaan murid-murid Yahudi Yeshua HaMashiach. Ehad dalam bahasa Ibrani adalah satu dalam kesatuan, composite unity. Artinya ada kepelbagaian, kebinekaan di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dalam bahasa Latin, Ut Omnes Unum Sint, yang dipakai sebagai moto World Christian Student Movement dan Young Men's Christian Association YMCA. Di Indonesia, Ut Omnes Unum Sint menjadi moto Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Dalam bahasa Ibrani, sesuai yang tercantum dalam The Leeds Hebrew Gospel, adalah lemaan Yihyu Ehad,
kalimat yang hampir dipastikan diucapkan oleh Yesua sendiri. Yesua jelas merindukan agar para murid Yahudi dan bangsa-bangsa dengan segala perbedaan dapat dipersatukan di bawah penggembalaannya. Ucapnya, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes 10 ayat 16. Domba-domba lain merujuk pada bangsa-bangsa yang akan datang. Bahkan hubungan antara semua muridnya akan didasarkan pada kasih. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 14. Ayat 34 maksud saya. Yohanes 13 ayat 34. Yesua menghendaki murid-murid Yahudim dan murid-murid bangsa-bangsa, bukan Yahudim, agar saling mengasihi dan menjadi ehad alias satu. Sungguh luar biasa doa Yesua bagi kita murid-muridnya. Namun apakah doa ini sudah tercapai dalam sejarah? Jujur saja, sejarah menunjukkan fakta sebaliknya. Mari kita tinjau bersama. Sesuai dengan penglihatan Daniel, kerajaan dunia Yunani diganti oleh kerajaan Romawi. Ketika Jenderal Pompei mengambil alih Syria bagi kekaisaran Romawi, maka kejatuhan Yudea hanya merupakan hitungan waktu. Waktu itu Israel diperintah oleh Raja Aristobulus II dari dinasti Hasmonean. Menyadari perlawanannya tidak akan dapat membendung tentara Pompei, Aristobulus II menyerahkan Yerusalem kepada Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Sejak itu dinasti Hasmonean menjadi kerajaan boneka Romawi. Yudea menjadi protektorat Romawi dengan kewajiban membayar pajak. Namun orang Yahudi diperkenankan melakukan penyembahan monoteisme mereka kepada Adonai Elohim di Bait Suci secara bebas. Ini keistimewaan yang diberikan kepada bangsa Yahudi. Dalam situasi politik seperti inilah Yesua HaMashiach melakukan pelayanannya di Israel. Menjadi jajahan bukanlah suatu keadaan yang diinginkan, sehingga pada tahun 66 Masehi terjadilah pemberontakan Yahudi yang pertama yang dilakukan oleh kaum Seloti dan juga Sikarii. Untuk memadamkan pemberontakan bersenjata ini, Roma mengirimkan Jenderal Vespasian dan pasukannya ke Yerusalem. Vespasian kemudian dipanggil pulang untuk menjadi kaisar Romawi. Ia pun mengirimkan Titus anaknya untuk mematahkan pemberontakan dengan menghancurkan Bait Suci II pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya Vespasian menetapkan bahwa persembahan uang di Bait Suci sebesar setengah sikal perak atau 2 drachma Romawi harus tetap dipungut setiap tahun untuk digunakan bagi pemugaran kuil Jupiter Capitolinas di Roma yang rusak berat akibat gempa bumi. Kebijakan Vespasian ini berlaku hanya bagi orang Yahudi sehingga disebut Fiscus Judaicus, pajak Yahudi. Ketika Domitian menjadi kaisar Romawi 86 sampai 96, ia menetapkan Fiscus Judaicus dengan cara baru untuk memperbesar penerimaan. Pertama, Fiscus Judaicus mencakup orang yang menyembunyikan asal-usul keyahudiannya. Ini mencakup orang Yahudi yang percaya kepada Yesua yang dianggap menyembunyikan keyahudiannya. Kedua, Fiscus Judaicus juga dikenakan kepada orang yang melakukan cara hidup Yahudi tanpa diketahui publik. Ini berarti orang non-Yahudi yang menjalani gaya hidup Yahudi harus membayar Fiscus Judaicus, pajak Yahudi. Gaya hidup Yahudi didefinisikan sebagai mengikuti cara-cara Yahudi yang meliputi memelihara hari Sabat, sunat, aturan makan yang menghindari beberapa hewan yang disebut kosher, dan penyembahan kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan, kebijakan ini menunjukkan bahwa gaya hidup Yahudi ini umumnya dilakukan oleh orang-orang percaya non-Yahudi abad pertama, sesuai dengan ajaran para rasul.
Kebijakan Domitian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat orang percaya non-Yahudi yang disebut Kristianoi dikelompokkan ke dalam agama Yudaisme masa Bait Suci II. Kebijakan Domitian ini jelas memaksa setiap orang percaya non-Yahudi untuk membayar keyakinannya dengan pengeluaran lebih. Sesuatu yang jangkal karena orang non-Yahudi harus membayar pajak Yahudi sebagai orang Yahudi. Dengan kebijakan rasialis dan diskriminatif ini, Romawi telah memecah belah persatuan jemaat Yeshua HaMasyiah yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Orang percaya Yahudi tetap beriman kepada Yeshua HaMasyiah sambil menjalankan tradisi nenek moyangnya. Di lain pihak, orang percaya non-Yahudi mulai menjauhi masyarakat Yahudi. Mereka pernah ditolak oleh mayoritas masyarakat Yahudi yang menuntut tindakan proselit. Mereka tidak memiliki akar budaya dalam Torah seperti orang Yahudi. Bagi mereka, mengikuti tradisi Yahudi hanya membuat hidup mereka lebih sulit karena harus membayar pajak Yahudi. Mereka mau percaya Yesus, namun gaya hidup Yahudi yang mereka lakukan mengakibatkan mereka kena pajak. Karenanya banyak yang memikir ulang hubungannya dan menjaga jarak dengan bangsa Yahudi. Domitian digantikan oleh Nerva tahun 96 sampai 98 dan membuat perubahan kebijakan Fiscus Judaicus. Ia mendefinisikan Yahudi sebagai orang yang melakukan kebiasaan nenek moyang, sehingga orang Kristen non-Yahudi tidak lagi dianggap Yahudi. Fiscus Judaicus tidak diterapkan lagi kepada Kristen non-Yahudi. Akibat kebijakan ini, orang Kristen bangsa-bangsa didorong untuk memisahkan diri dari Yahudi. Kebijakan ini juga membuka jalan agar orang Kristen dianiaya sebagai Kristen, bukan sebagai Yahudi di tahun-tahun berikutnya. Dengan kebijakan Nerva, sesungguhnya Kekaisaran Romawi telah mendorong pemisahan, bahkan perpecahan dalam jemaat murid-murid Mesias Yeshua. Tetapi bagaimana proses pemisahan kelompok Kristen dari Yahudi dapat terjadi? Kebijakan politis Romawi ini mendapat sambutan dari pimpinan gereja. Ignatius, uskup Antioquia 98 sampai 108, dalam surat-suratnya memberikan pandangannya terhadap keresahan yang terjadi dengan berpihak kepada kebijakan Romawi. Ia menulis, karena jika kita mempraktekkan Judaisme, kita menyatakan bahwa kita tidak menerima perkenan Tuhan. Salah bila berbicara tentang Yesus Kristus dan hidup seperti orang Yahudi. Karena kekristenan tidak percaya kepada Judaisme, tapi Judaisme ada di dalam kekristenan. Surat kepada Magnesia 10 ayat 3. Dengan ini, Ignatius sudah memisahkan kekristenan dari Judaism yang melahirkannya. Apakah Ignatius sesuai dengan ajaran Rasul Paulus? Jawabannya tidak. Karena Paulus mau terkutuk dan terpisah dari Mesias demi tetap bersama dengan bangsanya. Roma 9 ayat 3. Sementara Ignatius secara sadar memisahkan bangsa-bangsa dari umat Yahudi yang memberikan Mesias Yeshua. Dengan pandangan seperti ini, Ignatius sudah membawa kebijakan Romawi yang pagan, yang berada di ranah sosial politik, menjadi isu teologis. Dengan memberi pembenaran teologis kepada perpisahan Kristen bangsa-bangsa dari induknya, yaitu jemaat pertama di Yerusalem, yang didirikan oleh Yeshua HaMasyiah. Sementara itu, jumlah orang percaya Kristen bangsa-bangsa terus bertambah, sehingga mereka merasa langkah mereka itu tidak salah. Pada abad 2, jarak yang telah ada di antara gereja Kristen dan sinagoge menjadi semakin lebar setelah muncul pemimpin gereja Kristen yang tidak memahami akar Ibrani iman mereka, serta membuka diri terhadap sentimen antisemitik yang terus menggelinding seperti bola salju, semakin lama semakin besar. Salah satu yang mempunyai daya rusak besar terhadap hubungan Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa adalah Marcion dari Sinop 85-160
yang mengajarkan bahwa Tuhan pencipta dalam perjanjian lama lebih rendah tingkatannya dari Tuhan dalam perjanjian baru. Satu gagasan yang janggal. Tuhan di perjanjian lama itu kejam, memakai hukum yang memberatkan. Sedangkan Tuhan di perjanjian baru itu kasih dan pemberi anugerah. Ia juga menciptakan istilah perjanjian lama bagi kitab Tanakh Ibrani untuk mengesankan bahwa itu sudah usang. Ajaran Marcion dinyatakan sebagai bidat tahun 144, namun idenya tetap dipakai oleh orang Kristen bangsa-bangsa non-Yahudi sampai sekarang. Sehingga secara bawah sadar, orang Kristen cenderung mempertentangkan Kristen dengan Judaism. Selanjutnya, pemimpin Kristen lainnya seperti Justin Martyr, Tertullian, Clement, Origen, Eusebius, dan John Chrysostom juga memberikan tanggapan negatif terhadap umat Yahudi. Namun sampai sejauh ini, perpisahan gereja dan sinagog tersebut masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja, belum menyeluruh. Perpisahan menyeluruh terjadi sekali lagi melalui campur tangan Kaisar Romawi Konstantin Agung dengan membantu kekristenan menemukan jati diri yang sama sekali berbeda dari Judaisme. Tahun 321 secara resmi ibadah Kristen dipindahkan dari hari Sabat yang hari ke-7 ke hari Minggu yang merupakan bagian dari ibadah agama Mitras Romawi. Melalui Konsili Nisia tahun 325, Konstantin berhasil mendapat pengesahan para pemimpin gereja Barat dan Timur untuk mengganti hari raya Pesak dengan Easter yang berasal dari agama Mitras Persia. Dalam suratnya kepada kumpulan uskup Barat dan Timur yang hadir di Nisea, Konstantinus mengatakan, di satu pihak adalah kewajiban kita untuk tidak memiliki apapun yang sama dengan para pembunuh Tuhan kita. Kita harus tidak memiliki apapun yang sama dengan orang-orang Yahudi. Secara ringkas dalam beberapa kata, dengan pertimbangan dari semua hal ini, sudah diputuskan bahwa Hari Raya Easter yang sangat suci harus dirayakan di segala tempat pada satu hari yang sama. Sumber dari Eusebius, Vita Konstantin. Perayaan Easter menggantikan Hari Raya Pesak biblikal. Tahun 336, ia mendaulat tanggal 25 Desember dari perayaan Mitras Romawi Natalis Solis Invictus menjadi hari kelahiran Yesus Kristus. Sampai di sini lengkaplah sudah kekristenan yang lahir dari rahim Judaism pada abad pertama di Antioquia, Kisah Rasul 11-26, menjadi agama Kristen modern yang kontras dengan Judaisme. Kecenderungan ini kemudian diperkuat oleh Konsili Laodikia, Turki, 363, yang menetapkan orang Kristen tidak seperti Yahudi, tetap bekerja pada hari Sabat dan sebaliknya menghormati hari Tuhan dengan beristirahat. Bila ada yang mau menjadi Yudais, biarlah ia terkutuk. Kanon 29. Tidaklah sah untuk menerima bagian apapun dalam perayaan Yahudi. Jangan melakukan perayaan apapun bersama mereka. Kanon 37. Tidak sah untuk menerima sepotong roti tak beragi dari orang Yahudi. Jangan ambil bagian bersama mereka. Kanon 39. Dengan ketetapan ini, umat Kristen bangsa-bangsa dipisahkan secara sistematis dari umat Yahudi yang percaya. Satu keadaan yang bertolak belakang dengan doa Yesus HaMashiach dalam Yohanes pasal 17. Keputusan ini ditetapkan di Asia Kecil, yaitu Turki modern. Karenanya patut diduga mengapa kekristenan punah di sana. Karena konsili mengambil keputusan yang bertentangan dengan doa Yeshua HaMashiach kepada Bapa di surga. Doa Yeshua pasti digenapi. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Salah satunya Sakaria. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Sakaria 8 ayat 23.
Ini sedang terjadi saat ini. Yahudi dan bangsa-bangsa kembali didekatkan dan dipersatukan pada tahun-tahun ini. Sejarah menunjukkan bahwa pemisahan Yahudi dan bangsa-bangsa dipicu oleh kebijakan sosial politik dan bukan bersifat teologis. Kajian sejarah ini membantu kita melihat masa lalu untuk menyongsong masa depan, yaitu ketika umat Kristen bangsa-bangsa dipersatukan dengan umat Yahudi dalam pengajaran Torah Mesias di bawah satu gembala, yaitu Sang Mesias. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi Saudari Happy di 0811910814, 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani berjudul Jews and Gentile One in Messiah oleh Joel Chernov. Yehudi dan bangsa-bangsa satu dalam kasih Mesias dan saling mengampuni. Benar sekali, Yahudi dan bangsa-bangsa satu di dalam Mesias. Dan kita perlu saling mengampuni satu sama lain. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. One in Messiah, one in Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile,
Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love. Da-da-dee, da-da-dee, da-da-da, da-da-dee, da-da-doo, do-do. Da-da-dee, da-do, da-da-dee, da-da-da, da-da-doo, da-da-dee, da-da-da, da-do. Da-da-dee, da-do, da-da-dee, da-da-da, da-da-doo, da-da-dee, da-da-da, da-do. Da-da-dee, da-do, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Sing it all together. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Oh, 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 oh. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love, one in Yeshua's